Oke, 300 ini memang layak menang, tapi ternyata ini dapat kompak ini ya udah yang bawah yang kita. Kasih kode kapan mulainya? Kasih kode kapan mulainya? Ya. Mas Faruk nanti hitung mundur ya. Silakan langsung Pak. Langsung ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat berada, kita saat ini adalah di hari kedua Millionaire Race, di mana hari ini penuh challenge. Jadi bersama saya nanti saya akan menjelaskan apa yang mereka lakukan. Dan ini penting sekali untuk sahabat semua dimanapun yang menyaksikan acara live streaming ini. Saya selaku pribadi, selaku penggagas berbareng dengan Pak Sandiaga Uno, di mana ini adalah paket dari Kementerian Pariwisata, di mana kita menyambut sekali nama konsepnya atau nama kemitraannya namanya PPP. PPP adalah Public Private Participation. Sahabat semua pasti tahu bahwa saya adalah pendukung MMT atau Modern Monetary Theory, di mana dalam Modern Monetary Theory tersebut ada namanya New Economic Model. New Economic Model itu bukan berbasis pada heavy on government atau pemerintah pusat apa-apa yang mengurusi kita. Dalam New Economic Model, kita mengadopsi yang namanya private participation atau heavy on swasta. Jadi kita membuktikan bahwa dalam acara kali ini kontribusi terbesar adalah dari sahabat kita yang sebanyak 224 sahabat yang koslet, yang sontoloyo, yang percaya bisa mengangkat ekonomi di Bali yang terpuruk sebisa kami, kemudian juga bisa mempromosikan pariwisata ke tingkat dunia sebisa kami. Kami tidak membuat wacana, kami tidak membuat konsep, kami bukan forum group discussion, kami adalah melakukan tindakan action. Jadi sebelum kita menyaksikan siaran langsung tersebut, sebagai gambaran awal, kita akan menceritakan bahwa pre-event atau acara sebelum hari H, di mana kita saat ini masukin hari kedua, itu ada challenge-challenge. Salah satu dari 4 challenge tersebut adalah peserta diharuskan mempromosikan Bali, mempromosikan Millionaire Race, mempromosikan produk mereka, mempromosikan apapun peluang yang bisa membuat orang attract atau tertarik untuk ke Bali. Dan alhamdulillah dapat tercatat saat ini adalah 2,3 juta viewer. Jadi begitulah cara kita mempromosikan diri kita atau mempromosikan Bali. Dan sahabat di luar Bali jangan berkecil hati karena melihat antusiasme dari teman-teman yang melaksanakan race, kami percaya hal ini bisa diduplikasi di daerah lain untuk mempromosikan daerah tersebut dan melakukan banyak kegiatan yang mengangkat UKM setempat. Sahabat semua, kita akan mulai menyaksikan siaran langsung. Saya dibantu oleh 2 mitra yang powerful, yang satu mengontrol seluruh aktivitas kita melalui jaringan internet, kemudian mengontrol seluruh daftar acara kita hari ini, dan di lapangan dipimpin oleh seorang yang masih muda yang berangkat. Nah ini dia nih, masih di Leweng. Oh bukan, ini adalah posisi di villa. Jadi sahabat semua, kita membedakan tim hasil dari pra-event adalah
ada 5 tim mendapatkan VVIP facility, yaitu mereka yang the highest rank. Mereka tinggal di villa. Nah, ini mereka menggunakan adat dari Papua karena salah satu pesertanya dari Momere, luar biasa. Momere pun berkontribusi untuk membangkitkan ekonomi Bali sebisa mungkin. Dan ini adalah villa. Ada 5 tim yang mendapatkan fasilitas villa. Dan mereka adalah orang-orang yang tertinggi nilainya di dalam kejadian atau challenge pra-events. Challenge pra-events mereka adalah salah satunya viewer terbanyak. Jadi inilah mereka-mereka yang beruntung mendapatkan fasilitas villa yang sangat nyaman. Ada kolam renang, ada bathtub, ada segala macam yang membuat mereka dikatakan pemenang. Jadi ini adalah Bosman Laundry. Ini luar biasa nih, nama Bosman dijadiin laundry, coba nggak apa turun derajat apa naik derajat itu ya. Tapi kalau dari nama Sontoloyo ya, tukang angon bebek, kayaknya jadi laundry itu naik derajatnya. Jadi inilah kegiatan mereka, di mana hari ini adalah hari di mana mereka akan melakukan namanya UKM Skill Up. Mereka harus mencari UKM-UKM yang akan mereka scale up. Nah, cara sekali lagi, mereka adalah teman-teman kita ini yang 224 ini adalah kebanyakan adalah mereka-mereka yang sudah dikatakan mempunyai track record performa di dalam berbisnis sudah cukup baik. Omset mereka rata-rata udah di atas 500 juta sebulan. Dan mereka biasanya adalah alumni dari beberapa workshop yang kita bina untuk mencari UKM unggulan yang untuk listing di Santara. Sahabat semua tahu ya, Santara adalah ECF, Equity Crowdfunding, yang sekarang sudah menjadi Security Crowdfunding, di mana mereka sudah memiliki keterampilan bagaimana men-scale up organisasi mereka. Mereka sudah sukses dan saat ini mereka contribute balik. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang mereka approach, mereka dekati untuk dipromote supaya omset mereka naik, kemudian juga supaya bisnis mereka membaik. Mereka melakukan due diligence, misalnya UKM tersebut memerlukan menaikkan omset karena bergantung pada tourism, mungkin diubah menjadi menggunakan platform digital. Atau kalau mereka memerlukan dana, mereka bisa menggunakan urun dana. Kemudian kalau mereka memerlukan manajemen, tim ini bahkan siap untuk mengakuisisi UKM-UKM tersebut. Sahabat semua, kita bisa lihat setiap tim saat ini ya, untuk Bali bangkit dan Bali menang, kita ada 224 peserta ini. Mereka memiliki 37 tim. 37 tim ini punya 37 cara untuk berkembang. Nah, kalau Anda melihat ini ada restoran Padang. Ada mereka lagi menyantap siang. Di salah satu challenge, peserta diberikan budget atau dana sekitar 100.000 untuk mereka makan siang. Tetapi kalau uang itu masih utuh, mereka tidak pakai, makan siangnya menggunakan freelance atau strategi untuk mendapatkan makan gratis, maka mereka akan mendapatkan poin. Dan ini mereka sekarang sedang berusaha melakukan lobbying, misalnya bertukar makan gratis tersebut dengan suruh nyuci piring, suruh ngelap mobil, atau suruh apapun mereka lakukan. Dan ini membuktikan bahwa untuk sukses, untuk kaya, bukan harus punya uang, tetapi harus punya kemampuan lobby, kemampuan bernegosiasi. Dan kalau tadi Anda melihat, nah seseorang megang setrikaan ini ngapain? Ada challenge apa lagi selain UKM dan selain freelance? Challenge-nya adalah begini. Ini namanya Bigger and Better Games atau BBG ya. Ke depan kita hanya menggunakan istilah BBG atau Bigger Better Games. Jadi ini challenge menarik. Di hari ini Bigger
Better Games adalah challenge di mana para peserta dibelikan awalnya hanya pensil dan penggaris. Mereka berkewajiban menukar barang tersebut, tidak boleh dijual, menukar barang tersebut dengan yang lebih baik dan yang lebih bagus atau better atau lebih mahal. Nah, mulai pertama dari penggaris misalnya atau pensil tadi, mereka dapat kalkulator bekas, kemudian dapat setrikaan bekas. Nah, sekarang ada yang dapat HP gitu ya. Anda bisa ini bertukar, dan mereka setiap pertukaran mereka harus memotret, dan setiap pertukaran mereka dapat 30 poin. Jadi pertukaran pertama, kedua, ketiga, begitu pertukaran keempat mereka udah mengumpulkan 100 berapa? 20 poin, dan terus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan seperti angkatan pertama dalam race 1 itu dalam pertukaran ke-27 mereka mendapatkan motor bekas. Ini luar biasa. Dan kembali kita melihat ini adalah strategi freelance. Mereka bisa bertukar dengan proposal apapun. Misalnya kalau company ini punya kelebihan atau kekurangan apapun itu, pokoknya mereka harus dapat freelance. Kalau tidak dapat freelance, ya memanfaatkan uang 100.000 tadi, nggak tahu makan mie atau warteg apapun terserah. Tapi begitu uang 100.000-nya habis, maka mereka tidak dapat poin. Tapi kalau 100.000-nya diganti oleh freelance dimanapun dan strateginya apapun, mereka dapat poin yang sangat tinggi, 500 kalau nggak salah. Nah, di sini sahabat semua, kemampuan negosiasi dari para peserta di challenge. Dan bukan itu saja, mereka ini merekam setiap kegiatan mereka, karena dari 6 orang dalam satu tim itu ada 1 orang yang khusus merekam, kemudian mempromosikan melalui sosial media. Nah, untuk apa mempromosikan di sosial media tersebut? Setiap 10.000 viewer nanti di akhir acara, yaitu jam 23.00, mereka akan merekap poin dari viewer tadi. Semakin besar viewernya, misalnya mereka ada satu video viewernya 10.000, maka mereka akan mendapat poin. Dan kemarin ada satu yang di TikTok viewernya 600.000 gitu ya. Karena mereka bisa memanfaatkan surfing menjadi sebuah media promosi yang menarik. Dan ini bisa, target kami saat ini sesuai dengan ajuan proposal kami kepada Kemenparekraf, kepada Pak Menteri dan deputinya, bahwa acara ini, terima kasih sudah menjadi bagian dari kontribusi kecil kami untuk mempromosikan Bali dan membuat ekonomi scale up. Targetnya viewernya adalah 20 juta. Jadi kalau pre-event ada 2,3 juta, ternyata hari pertama kami kurang begitu produktif, baru nambah sekitar 2, sekian juta, mungkin baru sekitar 5 jutaan. Dan ini masih hari kedua, nanti ada hari ketiga, kita akan fight, kita akan membuktikan, kita akan being honest. Dan ini semua, sahabat semua yang saat ini lagi menonton live streaming, kami harapkan Anda juga mereshare rekaman ini atau acara ini. Niat kita satu, tanpa kontribusi Anda, sahabat yang menonton acara ini tidak di view banyak orang tentunya. Tapi kalau Anda menganggap ini adalah bagian dari fight for the nation, survival of the nation, demi kebangkitan bangsa Indonesia, saya pikir Anda sebaiknya men-share acara live streaming ini begitu dalam bentuk taping nanti sudah selesai. Dan kita lihat ini grup nomor 1 ya, namanya Ambiar Sador. Powerful sekali grup Ambiar Sador tersebut. Dan ini grup yang sangat kompetitif yang kedua, mereka namanya Bosman Laundry. Dan mereka sekali lagi, saat ini Bosman Laundry lagi leading, lagi nomor 1 posisinya, karena pertukarannya cukup jauh dan UKM mereka dapat 9 yang di scale up.
yang dibantu karena 2 di antara member di Bosman Laundry ini ternyata jago sekali dealingnya atau lobisnya, kemampuan lobisnya. Dan Anda lihat sahabat semua yang berada dimanapun yang lagi menyaksikan live streaming kali ini, betapa 224 sahabat kita ini yang fight for Bali, fight untuk ekonomi sebisanya. Mereka sangat serius sekali, sweating malam itu, mereka berkeringat, mereka capek sekali. Dan pagi-pagi hari ini jam 6 sudah di briefing, jam 7 sarapan, dan 7.30 mereka berangkat lagi. Seperti yang kita lihat ini, apalagi yang akan mereka lakukan. Tapi apapun itu, 224 orang ini, mungkin ini lagi cari freelance. Mereka mungkin nanti bersihin kebun kayak, mereka melobi apapun. Tapi sekali lagi, banyak orang di luar sana yang ingin sukses, ingin kaya, ingin sehat, ingin punya berteman banyak. Event seperti apa yang Anda membuat berteman banyak dengan orang-orang yang powerful seperti mereka ini? Event seperti Millionaires ini adalah salah satu di antara sekian banyak tempat untuk Anda memultiply network Anda. Memultiply. Sebentar, saya akan break sebentar. Baterai saya tinggal 12%, saya harus memasang baterai. Sebentar, Mas. Tolong colokan baterai. Ini teka-teki nomor berapa, ada keranjang ya? Nomor 4 ya. Oke, jadi enaknya live streaming ini Anda dan saya hubungannya menjadi sangat personal dimanapun Anda berada. Jadi kita tidak formal-formal amat, kita bukan acara TV yang harus rapi sesi-sesinya. Sahabat, ini adalah keranjang. Keranjang ini ada 4 sahabat kita, sahabat lama saya, Mas Ibnu dan Mbak Sally, sebagai orang yang bukan mitra saja tapi memang sudah sahabat lama. Kami menggunakan, dan dia screaming sekali karena oleh-oleh di Bali hampir nol, kecil sekali. Dan ada banyak, memang ada sahabat kita yang lain, ada Krishna gitu ya, ada oleh-oleh. Kami tidak bisa memilih mana yang harus ini karena banyak yang harus kami bantu, tapi kali ini kita dengan Mas Ibnu, Mas Agung, Mbak Sally, dan Mbak Lia. Terima kasih untuk kontribusinya di keranjang, oleh-oleh keranjang. Dimana kalau sahabat semua ke Bali, mampir ke keranjang, karena bukan sekedar murah, tapi di keranjang ini benar-benar produknya 100% adalah tidak ada barang impor sama sekali. Jika Anda adalah bagian dari Fight for the Nation, untuk survival of the nation di saat pandemik yang berat kali ini, adalah stop import atau stop buying import. Dan yang terkuat adalah buying produk dari bangsa sendiri. Dan kita saat ini berada di sisi spiritual. Mungkin kamera pada saat ini kenapa dibawa ke gereja dan dibawa tempat-tempat spiritual, tapi itu menunjukkan bahwa Bali unique country. Kalau kita bicara itu adalah county, bukan country maksud saya, atau wilayah, dimana kita tahu Hindu adalah majority dari masyarakat Bali, tapi masyarakat Bali memiliki pluralisme yang paling toleran, dan ini harus menjadi contoh kepada dunia, bukan sekadar Indonesia, kepada dunia, bahwa Bali dengan kulturnya masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan powerful, karena itulah kebinekaan tunggal ikaan Indonesia. Dan kita tahu, dan sahabat kita inilah strategi Bosman Laundry. Dia bukan hanya mempromosikan UKM, dia juga mempromosikan wisata Bali. Pada saat apa yang mereka lakukan, ini namanya Where Am I? Where Am I adalah bukan posisi yang wajib untuk mereka ikuti. Yang wajib adalah Bigger Better Games, UKM, dan mempromosikan melalui sosmed mereka sendiri. Where Am I adalah trik
di mana kami memberikan 6 sampai beberapa 7 puzzle. Mereka harus memecahkan puzzle tersebut, dan puzzle tersebut setelah mereka dapat, mereka harus menuju lokasi yang mereka akan target. Kemudian mereka harus berfoto selfie untuk membuktikan mereka ke sana, dan kemudian wajib memposting foto tersebut juga sosmed mereka dengan viewer tertinggi, tentunya nilai tertinggi. Dan ini sebenarnya trik atau bagian dari jebakan, karena mereka untuk melakukan where am I, posisi mereka ini posisinya ada yang di Kintamani, ada yang di Bedugul, ada yang di Karangasem, bukan sekedar di di daerah Denpasar atau Kuta. Ini adalah trik di mana kami sengaja membuat mereka secara fisik kejebak, secara fisik mereka kecapean, tetapi ada yang pinter. Mereka memecah tim tersebut, 2 mengurusi where am I karena nilainya cukup tinggi, dan sisanya mengerjakan tugas-tugas yang lain. Itu adalah strategi. Jadi, nah ini kita lihat tim lain yang menggunakan tradisional belangkon ini, kocak juga nih. Mungkin karena tahu ya, setelah race di Bali ini, maka bulan Juli insya Allah kita akan mengadakan race ketiga, yaitu di Yogyakarta, di mana Yogyakarta juga memerlukan perhatian dari kontribusi dari kita-kita. Dan saya berharap next sahabat semua bisa bergabung yang saat ini masih berada di rumah untuk menjadi part of the games dan part of bagian daripada membangun negara tercinta ini. Nah, ini adalah tim Ambiasador ya, Ambiar. Kenapa namanya Ambiar ya? Ambiarsador. Jadi mewakili keambiaran old mine kali ya. Mereka benar-benarnya sangat-sangat anti sama old mine. Beberapa kali tim ini menyatakan bahwa mereka adalah new mine. Umur mungkin boleh kepala 5, kepala 6, tapi pikiran new mine. Jadi mereka akan mengambiarkan old mine, gitu ya. Dan Sador adalah mungkin mewakili duta, jadi kayak ambasador atau duta. Jadi mereka dutanya yang membuat ambiar para old mine, boleh juga, gitu ya. Dan mereka ini ada yang dari Medan, pakai kendaraan, dan di setiap mereka berhenti mereka memasang billboard. Bayangin, bukan spanduk loh, billboard. Ada yang di Jember, ada yang di Banyuwangi. Ini agak rodo edan, yang saya pikir bukan edan kali ya. Ya Sontoloyo. Ya Sontoloyo ya mainnya sama Sontoloyo, dan mereka nggak tahu malu. Dan saat ini Ambiarsador ini very powerful karena UKM yang mereka dapat itu 14 loh. Bayangin, kami itu menarget adalah 50 UKM di scale up. Itu laporan kami ke Pak Menteri dan ke Menpora, Pak Rekraf. Kami insya Allah dengan persetujuan ini akan berusaha men-scale up, mungkin dari sekian dari 100 yang 50 dapat kami scale up, karena kontribusi kami ya dari 37 peserta. Ternyata dari grup Ambiarsador ini mereka udah bisa men-scale up 14 terdaftar, dan ini mereka bukan sekedar hanya di hari 2-3 hari ini aja mereka melakukan scale up, enggak, mereka masih dimonitor sampai 3 bulan ke depan. Kenapa? Karena kita tahu di race 1, race 2, race 3, race 4, dan nanti di tahun 2022 di bulan Agustus race-nya adalah race championship. Apa itu race championship? Race championship adalah 5 top teratas akan berkompetisi dengan 6 atau 7 alumni race kemarin. Jadi 7 kalau dikali 5 ada 35 tim, dikalikan 6 orang. Mereka semua udah tidak ada biaya lagi. Wah, ini kayaknya dapat freelance nih mereka nih. Iya, kita udah mulai kelaparan, mereka udah mulai makan ya. Jadi sekali lagi strateginya macam-macam. Jadi kalau Anda lihat video live streaming kita, maka ada lompat-lompat karena saat ini kita menggunakan lebih dari 7 grup yang meliput acara kita. 7 grup ini 5 dari UKM, bukan UKM kali ya, dari para vendor-vendor di Bali yang dulu biasa ngerjain wedding, fotografer, kamera yang saat ini kering kerontang di Bali. 5 sahabat kita hire atau kita pekerjakan. Karena itu mereka dengan antusias sekali
mendapat pekerjaan ini. Sekali lagi terima kasih idenya kepada Kemenparekraf. Dan karena itu kalau nanti sahabat menonton di rumah dimanapun Anda saat ini berada, Anda bisa lihat bahwa ini kadang lompat ke makan siang. Dan kalau kita lihat dari gamifikasinya adalah freelance, saya yakin ini free. Oh, mereka suruh nyuci piring sendiri nih kayaknya nih ya. Makan sendiri, cuci piring sendiri, terus mereka promosikan ke IG, ke TikTok. Waktu mempromosikan itu mereka bilang, kami, wah restoran ini enak sekali produknya, makannya, dan nah dengan adanya bukti tadi, mereka sudah mempromosikan ke mungkin 20.000, 30.000 viewer. Diharapkan resto ini atau cafe ini akan dilirik para traveler, sehingga omset mereka nanti akan kembali walaupun mereka hanya memberikan sedikit makan siang. Dan itulah bagaimana cara membangun omset tadi gitu ya. Dan ini adalah peserta-peserta yang di interview itu dalam artian before-nya, apa yang mereka harapkan, dan kemudian during. Nah, ini lagi kompetisi ini. Sekali lagi ini hanya sekilas informasi. Nanti kita akan membuat format yang lebih live, di mana kata-katanya bisa kita dengar gitu ya dengan baik. Kalau saat ini kita hanya live streaming, kita hanya mengabari kepada sahabat semua apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan demi bangsa ini. Dan bayangkan kalau ada sekian ratus UKM akhirnya kita bisa scale up, dipelihara, dirawat, dan benar-benar tumbuh dalam 3-6 bulan ke depan, karena itu bagian dari penjurian untuk championship. Nah, pada saat championship nanti itu semua sudah free, fasilitasnya sudah tidak perlu bayar apapun. Anda mungkin malah mendapatkan bonus atau ekstra hadiah sampai 1 miliar, kalau saat ini hanya 200 juta. Tapi bagi beberapa pemain atau dari 37 peserta yang saat ini hadir, mereka bilang bukan hadiah kami hadir di acara Millionaire Race, tapi membangkitkan ekonomi Bali dan menjadi role model pejuang bangsa itu menjadi lebih dominan semangat mereka. Jadi saya sampai bergetar gitu begitu mendengar sahabat-sahabat menyatakan bahwa yang kami harap adalah Bali benar-benar bangkit. Jadi hadiah itu hanya second atau third option ketertarikan tersebut. Dan kalau nanti pun mereka masuk ke challenge yang lebih tinggi, yaitu dapat 1 miliar mungkin ya di championship di tahun 2022. Sekali lagi mungkin bukan uang, tapi karena venue-nya ada satu di Vietnam rencananya, yang satu ada di Singapura, di mana UKM Indonesia akan dipromosikan dan budaya Indonesia akan dipromosikan di 2 negara tersebut. Dan ini akan menjadi world class challenge. Dan nanti walaupun berbahasa Indonesia, kita akan coba menggunakan teks atau berbahasa Inggris di bawahnya sebagai subtitle, sehingga seluruh dunia bisa melihat apa yang kita contribute. Sekali lagi ini adalah PPP, public apa P-nya satu lagi jadi lupa. Ya udahlah, pokoknya public participation. Saya lupa, ini lagi ngomongin banyak topik. Ini adalah bagian dari new economic model, di mana pihak private atau swasta menjadi sangat dominan untuk membantu negara bergerak. Negara sudah terlalu banyak kesibukannya, melobi banyak negara, mencari utangan kali ya. Karena kita anti utang, ya sudah, kita berkontribusi pakai versi yang lain, yaitu membangun bangsa dengan bergandengan tangan. Saat ini 224 orang menyambut dengan kegilaan dan kesontoloyan yang luar biasa, dan saya respect sekali dengan sahabat semua yang melaksanakan ini. Dan bagi sahabat di rumah, sekali lagi, apakah Anda tidak bisa berkontribusi? Bisa banget, yaitu share dan reshare live streaming ini. Walaupun Anda cuma punya 1 teman, dan kalau teman itu juga mer-share lagi, tahu-tahu jutaan viewer didapat, bahkan mungkin ke dunia, melihat keindahan Bali